Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya, bisa ya. Halo, assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi sama Mang Beben ya, si ganteng kalem. Masih tetap di channel YouTube Beben TV Reborn, channel yang paling mantap sejagat raya ya. Nah, sekarang di siang ini Mang Beben kebetulan kedatangan rekan dari Kang Sehan ya. Namanya itu Kang Endru ya, atau Bang Beben sebutnya Om Endru nya. Jadi Om Endru ini teh seorang dog lovers, seorang pitbull lovers juga ya. Dan kebetulan Om Endru teh menggeluti atau menguasai di bidang psikologi anjing ya. Bang Beben bingung, nya dasar baru dengar gitu psikologi anjing itu teh apa. Jadi nanti Mang Beben bakalan sedikit bertanya sama Om Endru ya tentang psikologi anjing, itu teh naonnya, itu teh apa. Biar menjadi edukasi juga buat kita semua ya. Pokoknya mah jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel YouTube Beben TV Reborn. Jangan lupa di like, komen, sama di subrek ya. Kalau ada iklan omat jangan di skip, oke? Buat modal Mang Beben jalan-jalan ya. Pokoknya mah turunun cekidot, pokoknya mah ya. Nah Mas Bro, ini ya, ini nih Om Endru ya. Om Endru rekan dari Kang Sehan dan juga owner dari si Maxi ya. Pitbull badak nih. Tapi ini yang bikin hebatnya teh ya, si Maxi teh dari tadi, dari pertama datang ke Mang Beben di off list Mas Bro. Nggak dipasangin list, nggak dirantai. Tapi karakternya teh dia nggak diadu sama anjing-anjing yang Mang Beben. Tuh lihat, si Capo ngagonggong, si Joro ngagonggong juga. Cuek, wes stabil tuh lihat. Madep ini ya, karakternya udah bagus pisan. Sekarang kita tanya ke ownernya ya. Om Endru, kumaha Mang? Sehat? Sehat? Alhamdulillah ya. Ini ya pertama kalinya Om Endru masuk channelnya Mang Beben. Ya. Dan katanya mah channel udah banyak YouTuber yang ngajak collab tapi di beliaunya nggak mau. Jadi khusus di Mang Beben ini ya. Alhamdulillah pisan ini. Om Endru, ya. Itu teh kenapa si Maxi nggak diadu sama anjing-anjing Mang Beben? Tidak ngagerem juga gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Anjing pitbull kan, anjing pitbull teh galak cenah. Oh, jadi begini. Di dunia anjing itu ada yang dikenal namanya dog trainer atau dog psikolog. Dog psikolog. Ya. Saya adalah bagian dari dog psikolog. Biasanya kalau dog psikolog pasti sudah bisa jadi dog trainer. Karena itu adalah basic dari awal bagaimana kita mengenal karakter anjing. Oh, gitu. Ya. Anjing kita bisa mengenal tentang karakternya, psikologisnya dari usia 3 bulan. Usia 3 bulan berarti udah bisa dilihat gitu karakternya. Sudah bisa dilihat. Kalau masih di bawah 3 bulan itu, kalau anjing yang punya usia 2 bulan, 2 bulan setengah, masih yang berisik-berisik di kandang, biarin aja. Emang itu mah udah biasanya. Itu explore bagaimana dia menjadi seorang papi. Setelah 3 bulan baru kita mulai koreksi anjing itu. Ingat, memperlakukan anjing, mengoreksi anjing tidak perlu dimarahi. Tidak perlu dimarahi? Tidak perlu dimarahi, tidak perlu dipukul pakai sendal. Ada juga yang di ngomel-ngomel, tidak perlu. Dan Mang Beben termasuk yang kayak gitu, tak suka. Jadi kalau misalkan Mang Beben mah suka beranggapannya gini Om Endru. Jadi kalau misalkan anjing teh harus takut sama kita. Nah itu kira-kira benar atau tidak? Salah 100%. Salah. Anjing itu harus respect sama ownernya. Caranya kumaha? Caranya begini. Kita harus tahu bagaimana karakter anjing tersebut dari awal. Anjing itu ada yang tipikalnya hiperaktif, ada yang tipikalnya dia tidak percaya diri, ada juga anjing yang memang dia trauma. Bisa trauma dari mulai lahiran gitu. Ada juga trauma begitu dia diperlakukan secara tidak wajar oleh owner, bahkan untuk orang lain gitu. Bahkan juga bisa trauma akibat dari perlakuan induknya. Jadi digeram gitunya? Bisa kawanannya. Di situ kita bisa menterapi anjing tersebut untuk mengembalikan rasa percaya diri anjing tersebut. Hanya dengan cara kita menterapi anjing itu. Jadi ada caranya ya, Tante? Ada caranya. Ada caranya itu hanya dengan sentuhan. Tidak dengan dicarekan gitu atau dilatih gitu. Jangan. Dan itu biasanya berapa kali kalau misalkan anjingnya di psikologi gitunya. Itu teh biasanya memerlukan waktu berapa lama, terus dari anjing usia umur berapa? Sebenarnya gini,
Anjing itu adalah hewan yang termasuk hewan yang pintar. Hewan yang pintar karena otaknya bekerja dengan baik. Nah, sekarang seperti ini. Umpamanya ada contoh kita menemukan kasus anjing galak. Ya. Kalau kita terapi dengan betul, kita sentuh titik-titik yang sensitif yang langsung apabila kita sentuh itu langsung mengarah ke otaknya. Untuk membalikan anjing galak menjadi anjing yang normal lagi itu membutuhkan waktu 5-15 menit aja. Kiraku 5-15 serius. menit. Serius. Yang penting kita harus tepat tahu caranya. Bukan sembarang sentuh. Jadi kita harus memiliki energi yang tenang dan seimbang. Tenang, tegas dan seimbang. Harus dibedakan tegas dan galak. Oh iya, Beda. Tenang, tegas dan seimbang. Kalau kita menyentuh dengan energi tersebut, disalurkan kita menyentuh bagian anjing tersebut, maka akan nyampelah ke otaknya. Apa yang tadinya dia melakukan kita larang dengan hanya menyentuh itu akan masuk ke dalam memorinya. Ada masih data baru. Gitu. Sehingga data yang lama yang tadinya dia melakukan kesalahan akan terhapus, bukan terhapus tapi tergantikan dengan data baru. Yang tadinya dia bisa melakukan, tiba-tiba kita larang no dan masuk ke memorinya, yang itu akan menjadi kebiasaan baru. Gitu. Yang tadinya dia gigit sendal, kita larang, kita sentuh, kita koreksi dengan benar, yaitu dengan energi tenang, tegas dan seimbang, maka dia tidak akan berani lagi mendekati sendal tersebut. Nah, kalau misalkan anjing nih kayak si Maxi gini, dia bisa stabil kayak gini, itu memerlukan waktu berapa lama, Om Endro? Kalau waktu itu sebenarnya yang menentukan ownernya sendiri. Ownernya sendiri dong. Karena begini, kalau customer atau owner memanggil minta bantuan saya, dari awal saya sudah bilang, jangan sampai panggil saya 2 kali. Cukup 1 kali. Karena apa? Harus mengerti di saat pertemuan pertama itu. Hanya report by WA atau video. Kalau manggil saya lagi, 1, buang-buang uang dong. Ada bayarannya tuhnya. Ada lah ya, ilmu. Betul, tapi saya tidak menyarankan untuk manggil 2 kali. Jadi kalau ada mau konsultasi cukup di by WA aja. Makanya di pertemuan pertama dan terakhir itu harus betul-betul maksimal, harus mengerti. Ya. Contohnya begini. Kalau anjing sudah seimbang, sudah di basic terapi, itu mengajarkan duduk, salam, itu hitungan mungkin sejam 2 jam beres. Bisa. Karena kalau sudah anjingnya calm and balance, sudah tenang dan seimbang, maka otaknya lebih mudah mencerna apa perintah berikutnya. Seperti itu. Sekarang saya tunjukkan ya. Sok, tunjukkan ke Maxi. Maxi. Oke, bentar. Kameranya biar ada mundur. Ya. Biar Maxi-Maxinya kelihatan. Nah, ini nih si Maxi itu Mas Bro ya. Gini, para owner anjing mungkin memiliki kebiasaan membelai anjingnya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kadang-kadang di bawah di dada. Seperti gini. Ya. Ini tidak salah, tapi kurang tepat. Tidak salah tapi kurang tepat. Tepat. Kalau menyentuh anjing seperti ini, itu manusiawi. Tidak akan nyampe ke otaknya. Tapi kalau kita menyentuh anjing seperti ini, seperti bentuk gigitan. Gitu. Bentuk gigitan itu akan bikin anjing lebih tenang karena ini sampai ke otaknya. Bahkan saking nyamannya, terkadang anjing bisa tertidur. Ingat ya, seperti gigitan. Kenapa? Di saat mereka masih baru lahir, dia diperlakukan oleh induknya diangkat seperti ini. Ya, dipindah-pindahkan ya. Gak mungkin dong kita menterapi anjing dengan gigi kita. Ini ada berat. Tapi tangan kita menyerupai gigitan. Yaitu seperti, tapi bukan mencakar, memijat, tapi seperti gigitan. Nah, itu yang disebut namanya terapi yang untuk menenangkan pikiran anjing tersebut. Jadi anjingnya lebih rileks gitu? Lebih rileks. Bagian manapun. Seperti ini. Jadi bagian manapun gitu-gitu kan pegang nanti. Bebas. Ya. Nah, oke. Sekarang untuk koreksi yang tadi saya bilang, anjing kalau disentuh tepat untuk mengoreksi itu nyampe ke otaknya, ada 3 titik. 3 titik. 3 titik. 1 di leher. Di mana, Cik? Di leher. Di leher mana aja leher? Bagian leher di mana aja? Bebas lah. Leher pokoknya, leher bawah leher. Di dekat ketiak.
Di dekat ketiak. Dekat ketiak sama di dekat pinggul sini. Dekat pinggul. Ya. Heeh. Jadi anggap umpamanya anjingnya nakal, umpamanya mau gigit sendal, kita cukup Ya. hanya menyentuh seperti itu. Tidak memukul, hanya menyentuh, tapi dengan catatan energi yang kita lakukan itu adalah tenang, tegas dan seimbang. Oh. Seperti itu. Jadi nih kalau para owner nih lagi nonton TV gitu, anjingnya di bawah, ya nggak ada salahnya lah sambil pijit-pijit gini. Oh, Itu iya. merelaksasi buat pikirannya dia juga. Gitu. Jadi merangsang memori pas letikna gitunya pas Betul. kecilnya. Jadi anjing itu tidak akan pernah lupa walaupun dia sampai usia 10-12 tahun, dia tidak akan lupa karena perlakuan pertama dari induknya adalah menggigit Leher. lehernya atasnya. Oh. Punduk ya. Punduk. Punduk ya. Jadi sampai kapanpun dia tidak akan lupa. Oh, jadi inti nama kalau misalkan biar si doginya relax teh kalau dipijit nanti kayak dicakar gitu-gitu. Iya, bukan dicakar tapi seperti gini. Nya kayak gitu gitu. Seperti gini, gini aja. Oh. Kalau begini saya tidak menyalahkan, tapi kurang tepat. Karena ini manusiawi. Contohnya kita ke anak kita gitu ya. Sayang, Dek. Tapi kalau anak kita diginiin pasti kan sakit, Pak. Nah, tapi kalau begini ke anjing itu rileks banget ke otaknya. Mana aja bagian mananya. Tuh, Syah Gondrong, salah kamu teh. Salah gitu. Salah. Bener tuh. Tuh, ini teh ilmu dengekeun, dangukeun Gondrong, ini teh ilmu harus direlaksasi ya. Kamu mah Kadang-kadang suka kamu tepupugu, da mah boga gangguan jiwa. Nah, sekarang gini Om Enru, pan ini di anjing Mang Beben ada banyak nih ya. Ya. Ada si Capo Ya. yang usianya 7 bulan yang lagi edan-edannya heureuy lah ya. Susah. Terus kalau misalkan dibawa jalan juga suka narik-narik gitu kan, karena badannya gede. Terus ada juga si Joro tuh yang suka diadu. Ya. Jadi si Joro itu karakternya teh dia teh nggak bisa akur sama anjing pejantan lain. Oke. Kalau sama betina mah dia baik, tapi kalau misalkan sama pejantan lain, dia sering diadu. Contohnya kemarin pernah diadu sama si MJ pejantan pitbull Mang Beben yang lainnya. Nah itu kira-kira bisa dibenerin nggak? Insya Allah bisa, karena begini. Memang pada hukum alam, kalau apabila di suatu wilayah ada dua pejantan, biasanya mereka itu saling berebut wilayah teritorial. Pengen jadi pemimpin gitu. Pengen jadi alfa. Malah saya akan menyarankan tidak ada di kawanan anjing itu seekor anjing menjadi alfa. Harus kita yang menjadi alfa. Jadi harus ownernya ya? Ownernya yang jadi alfa. Gitu. Oke. Jadi seperti Capo usia masih 7 bulan itu lagi remaja ya. Lagi semangat-semangatnya pengen explore. Nah, apalagi dia melihat orang-orang yang di sini kawan-kawan Mang Beben bagi Capo, ini bisa didominasi. Karena mereka tidak menunjukkan sikap leader. Jadi mereka hanya menunjukkan sikap dog lover. Iya. Ya. Oke, terus tambah nih untuk para owner yang punya anjing-anjing kecil nih ya. Jangan terlalu sering menggendong anjingnya. Oh, banyak sering gendong, sering lihat. Ingat, perlakukan anjing adalah anjing. Anjing bukanlah anak manusia. Oh, benar, oke ya. Anjing adalah anjing. Kenapa? Saya kasih tahu. Anjing itu memiliki paus ya. Kakinya itu ya. Begitu kalian gendong, maka otaknya akan shutdown. Akan diam. Berpikir tidak stabil. Tapi begitu kalian letakkan lagi di daratan, on lagi otaknya. Makanya tidak salah, mau gendong silakan, tapi jangan terlalu sering. Karena anjing itu lebih suka berjalan berlari daripada digendong. Nah, sekarang Om Enru kebetulan ada Om Enru-nya. Ya. Jadi biar ini yang nonton tidak bertanya-tanya ya, misalkan kan kadang suka ada yuk netizen yang julid, wah itu mah gampang ngomong mah, teori mah gampang, caranya prakteknya kumaha. Nah, bisa nggak nanti dipraktekkan sama si Capo lah ya, si Capo ya, si pejantan pitbull big size. Ya. Bisa nggak nanti dipraktekin? Insya Allah bisa. Bisa. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus menguasai kandangnya. Kandang. Nah, oke, berarti nanti kita mulai dari si Capo keluar kandang ya. Oke. Benernya? Betul. Kalau misalkan si Capo sampaikan gagal, apa ini konsekuensinya kade? Padang siap, padang siap ya. Siap. Oke, kalau gitu Mas Bro, kita tunggu, kita lihat aksi Om Enru buat praktek ke si Capo ya. Cekidot, pokoknya mah jangan kemana-mana. Ya. Nah nih Om, kan ini si Capo nih. Nah si Capo teh kadang kalau misalkan ada keluar teh suka bebetot, ya suka narik-narik.
Suka main keluar aja kandang ya? Suka main keluar aja langsung kandang. Yuk kira-kira kalau misalkan ini bisa nggak diterapinya kayak gimana? Insya Allah bisa. Oke, jadi untuk pemberitahuan dulu, yang saya lakukan adalah touch atau menyentuh bagian sensitif pada anjing. Karena dia posisinya di kandang, nggak mungkin saya sentuh bagian ketiak atau dekat pinggulnya, pasti leher. Ya, karena leher. Jadi begini, anjing karena terbiasa di kandang, maka dia merasa ini adalah wilayah teritorial yang paling primer buat dia. Jadi dia mau seenaknya aja di kandang ini. Jadi kalau kita mau keluarin anjing, nggak boleh langsung sembarang keluarin. Dia harus menurut bahwa kandang ini kita yang buat. Ya, makanan pun kita yang beli, kita kasih. Jadi mau gimana pun dia harus nurut sama kita. Oke, kita coba ya. Kita coba. Pertama, tarik nafas, relax aja dulu. Relax-nya santuy. Ya, relax. Ingat, dekati kandang tanpa harus melihat si anjingnya, si capo, tidak perlu saling menatap. Kita sodorkan tangan kita seperti ini, kasih jarak. Relax, kasih jarak. Ingat, anjing diberi indera pendengaran yang peka dan penciuman. Oke. Sekarang kita coba dulu. Apabila dia bisa pakai suara, berarti indera pendengarannya bagus. Dan itu nyampe ke otak. Tapi kalau nggak bisa, kita coba dengan touch yang arah ke otaknya. Oke, siap. Oke. Kita cobain. Ya. Kita lihat, Mas Bro. Ingat, mengkoreksi anjing tidak boleh panggil namanya. Tidak panggil nama. Boleh. Kalau panggil nama anjing itu hanya untuk ajakan. Capo, come. Capo, eat, boleh. Tapi untuk larangan, dilarang keras memanggil namanya. Contohnya begini, Capo, no, jangan. No, ya no aja. Karena nanti dia bingung. Capo itu adalah suatu ajakan yang excited. Jadi begitu dia bilang, Capo, no, nanti dia bingung. Jadi kalau no aja. Oke? Sekarang kita coba. Coba, Cik. Ingat, balik. Sesekali boleh hanya melihat aja, tapi tidak perlu yang fokus. Cukup kita lihat ke gemboknya. Tuh, lihat udah mau keluar itu teh. Oke. Stay. 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 Kita lihat gerak-geriknya. Kalau memang dia kelihatan ingin memaksa keluar, kita touch. Stay. Oke. Ini kelihatan dari raut wajahnya, dia agak menurut. Saya tidak bilang full menurut, agak menurut. Ada keinginan masih keluar. Oke. Sekarang kita bikin dulu. Stay. Dan ingat, memperagakan ini ingat, bahu usahakan selalu tegap. Jangan membungkuk. Karena anjing mencium apabila posisi kita mau membungkuk, maka dia akan merasa bisa mendominasi kita. Sedikit aja menurut, tidak boleh sampai segitu. Tegap aja. Stay. Stay. Tarik napas lagi, relax lagi. Kasih jarak. Jadi udah mau keluar dari kecil, kita larang lagi. Tanpa manggil nama. Ya, berarti kan ya, menyentuhnya lembut ya, maksudnya tidak pakai kekerasan ya. Tidak sehabakna gitu ya. Tadi ya. Stay. Oh, anjir nurut nanti keluar lang. No. Stay. Kita mundur lagi, kasih space. Itu kalau dipanggil sama saya kira-kira bakalan keluar nggak? Nah, saya bikin dulu dia stabil dulu. Down. Anjir, nurut anjir. Stay. Nah, nurut. Stay. Ingat ya, dari tadi saya tidak panggil namanya. Sekarang kita coba, ya. Sepertinya mungkin dipanggil dia masih agak ada keinginan, tapi saya akan coba koreksi. Coba Mang Beben panggil. Oke, Capo. Capo, come on. No. Good boy. No. Hey. No. Capo, come on. No. Come on, good boy. Stop. Stop. Capo. Hey, aku teh yang ngasih makan kamu, bro. Hey. Stay. Hey, Capo. No. Capo. Itu kena di pintunya dibukakan, keluar-keluar. Stay. Ngabrak asal nama. Stay. Oke. Nurut kan? Nurut. Kenapa dia lebih nurut ke saya daripada ke Mang Beben yang tiap hari kasih makan ya? Main. Jadi begini. Saya bilang, anjing memiliki indera yang peka itu ada indera pendengaran dan indera penciuman. Yang tadi Mang Beben lakukan adalah manggil namanya, membuat dia semakin semangat untuk keluar, tapi saya menguasai otaknya.
Oh. Indra pendengaran dan penciuman dipergerakkan oleh otak. Jadi kalau saya bisa menguasai otak, otomatis pendengaran dan penciumannya tidak akan berlaku untuk orang lain. Oh. Oke? Nah, begitu dia nurut sama kita, ingat, kita jongkok, usahakan bahu Tetap tegap. tetap tegap. Kita terapi dia. Good boy. Oh, jangan kayak dicakar kayak gitu tadi. Good boy. Good boy. Itu bentuk easy. Oh, jadi bisa nurut gitunya, dia nggak keluar. Ya. Jadi ingat, begitu dia nurut, kita lakukan bentuk reward terapi. Oh. Jadi bentuk reward terapi seperti yang saya bilang tadi menyentuh memijat itu melebihi daripada daging atau apapun. Oh. Oke. Down. Sekarang kita praktekkan ke si Kimi. Cik, cobain ke si Kimi, Om. Ya. Stay, good boy. Cik, kita coba ke anjing yang kedua. Ya. Tetap relax, tarik nafas. Kasih ke tangan kita. Ya. Jadi biar dicium itu tehnya. Biar kita ngasih tahu bahwa saya datang tanpa ancaman, tanpa membuat dia panik. Kita buka kandangnya. Tetap tegap. No. Hey, move. Move. No. Sit. Hey. Stay. Sit. Sit. Oke. Stay. Sama, perlakuannya sama tadi seperti ke si Capo. Nah, itu kelaluannya. Ya. Hey. Oke, dia langsung ngasih space. Itu menandakan oke, ambil aja wilayah saya deh. Oh, Itu jadi dia udah sekasarnya mah mengakui gitu Mengakui ya. oke lah. Kamu punya energi yang lebih tenang dan balance daripada Kimi. Oke. Ini ownernya mana? Sehan ya? Sok, kasihan ka dia. Sok, geruan si Kimi. Hey. Hey. No. Kim. No. Hey. Kimi. No. Hey. Sit. Hey. No. Kim. Come on. No. Come on. Iya, ya, tiap hari marapan, tiap hari mau jalan-jalan ya kumaha. Come on. Come on. Kim. Down. Hey. Come on. Kimi. Oke. Jadi bisa dilihat begitu Om Sehan manggil Kimi, come. Hidung sama mata sama pendengaran mengarah ke ownernya, tapi otaknya lebih sinyalnya ke apa yang saya perintahkan. Oh, gitunya. Ya, saya bilang kalau kita biasa kuasai otaknya, maka indera penciuman pendengaran tidak berpengaruh Oh, buat orang lain. bener, madap, ilmu ini tuh ilmu baru tuh Mas Bro ya. Jadi yang nonton YouTube Mang Bebe mah dapat ilmu Ini baru kan, langsung dari ini. Om Peri, Om Peri, dari Ya, Om caranya Andrew. itu cuma begini aja. Tuh, itu guys sekali sama cicing. Dia langsung cicingnya, itu langsung cicingnya, tinggali. Jadi saya bilang, bukan masalah menyentuhnya, tapi adalah energi yang kita salurkan itu tenang dan tegas. Anjing mau berontak, anjing mau galak, kita nggak perlu takut. Karena apa? Saya bilang, indera penciuman anjing itu peka. Dia bisa mencium gelagat orang ini. Takut, sedih, panik, emosi, dia tahu. Tapi kalau tenang, mereka yang akan lebih nurut. Karena dia merasa saya tidak bisa menaklukkan orang ini, karena energi orang ini tenang. Bener, madap. Seperti itu. Cik Om, sekarang mah kita cobain si Capo di luar kandang, bisa nggak? Boleh. Boleh? Boleh. Mas Gondrong, ambil talinya Mas Gondrong. Kita cobain si Capo ya.